Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang sistem imunitas manusia. Sistem imunitas dan peranannya. Sistem imunitas adalah sistem pertahanan tubuh sebagai perlindungan dari serangan berbagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh dan dapat menimbulkan penyakit atau patogen. Fungsi sistem imunitas bagi tubuh. Yang pertama, sebagai pembentuk kekebalan tubuh. Yang kedua, penangkal dan penghancur benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel-sel abnormal, sel yang mengalami mutasi, sel yang berubah sifat menjadi ganas atau kanker, infeksi dan patogen yang membahayakan tubuh, kemudian menghancurkannya. Yang keempat, untuk menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh, terutama pada komponen tubuh yang telah tua. Lapisan pertahanan sistem imunitas. Tubuh memiliki rangkaian sistem pertahanan terhadap patogen. Meskipun tubuh selalu terpapar patogen dari lingkungan sekitar, patogen sulit masuk dalam tubuh karena adanya mekanisme pertahanan alami, yaitu lapisan pertahanan yang terdiri dari lapisan pertahanan pertama, kedua, dan ketiga. Lapisan pertahanan pertama. Lapisan pertahanan pertama terdiri dari pertahanan fisik atau mekanik, pertahanan biologi, dan pertahanan kimiawi. Pertahanan fisik atau mekanik meliputi kulit, kornea mata, dan membran mukosa yang melapisi saluran pernapasan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Pertahanan biologi berupa populasi bakteri baik yang menghambat pertumbuhan patogen dengan berkompetisi mendapatkan nutrien. Pertahanan kimiawi berupa sekresi zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Di dalamnya terdapat enzim yang menghancurkan bakteri. Lapisan pertahanan kedua. Ketika lapisan pertahanan pertama mengalami kerusakan, maka lapisan pertahanan kedua mencegah serangan patogen lebih lanjut. Sel natural killer berfungsi melisiskan dan membunuh sel-sel kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus dengan melepaskan senyawa perforin. Sel fagosit berfungsi menghancurkan kuman, penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Sel fagosit terdiri dari neutrofil, eosinofil, dan makrofag. Protein antimikroba terdiri atas interferon atau protein yang dihasilkan tubuh yang terinfeksi virus untuk melindungi bagian tubuh, protein komplementer atau protein yang bersirkulasi di darah dalam keadaan tidak aktif. Lapisan pertahanan ketiga. Lapisan ini dilakukan oleh limfosit. Limfosit menghasilkan zat yang dapat mengenal dan menghancurkan mikroba dan zat asing. Limfosit juga memiliki ingatan imunologis sehingga mempercepat penghancuran mikroba dan zat asing. Oleh karena itu, limfosit dianggap menjadi sistem pertahanan utama pada tubuh. Selanjutnya ada respon imunitas. Respon imunitas dibagi menjadi respon imun non-spesifik dan respon imun spesifik. Respon imun non-spesifik yaitu respon yang bersifat umum, tidak membeda-bedakan zat asing yang diserangnya. Sedangkan respon imun spesifik merupakan respon yang bersifat khusus, sesuai dengan jenis antigen yang masuk ke dalam tubuh. Respons imun non-spesifik. A. Inflamasi. Inflamasi atau pembengkakan jaringan merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan jaringan, baik dalam respons terhadap luka, gigitan serangga, atau cedera akibat pukulan keras. Tanda-tanda terjadinya inflamasi sebagai berikut. 1. Timbul warna kemerahan. Hal ini disebabkan pembuluh darah membesar, meningkatnya aliran darah ke area yang rusak. 2. Timbul panas. Hal ini disebabkan aliran darah yang lebih cepat. 3. Timbul pembengkakan, aliran darah yang meningkat menyebabkan makin banyak cairan yang masuk ke dalam jaringan yang rusak, menyebabkan jaringan membengkak. Timbul rasa sakit, jaringan yang membengkak menekan reseptor dan saraf. 4. Selain itu, zat kimia yang dihasilkan oleh sel-sel di area jaringan rusak juga menstimul saraf. Inflamasi berperan penting bagi pertahanan tubuh karena reaksi ini mencegah penyebaran infeksi ke jaringan lain, mempercepat proses penyembuhan dan memberikan informasi pada komponen sistem imun lain tentang adanya infeksi. B. Fagositosis. Fagositosis adalah proses di mana sel menelan partikel seperti bakteri, mikroorganisme lain,
sel darah merah tua, benda asing, dan lain-lain. Fagosit utama meliputi neutrofil dan monosit, jenis sel darah putih. Awalan fago berasal dari bahasa Yunani phago yang berarti makan. Respons imun spesifik. Respons imun spesifik merupakan respons yang bersifat khusus sesuai dengan antigen yang masuk ke tubuh. Bentuk respons ini adalah tubuh yang menghasilkan antibodi. Antibodi dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi merupakan protein yang menempel pada limfosit B yang dapat mengenali dan melawan molekul antigen. Antibodi disebut juga imunoglobulin karena mengandung protein gamma globulin. Oleh karena pentingnya antibodi, limfosit dianggap sebagai sistem pertahanan utama dalam tubuh. Antibodi menyerang antigen dengan cara sebagai berikut. A. Netralisasi terhadap virus, yaitu melumpuhkan antigen dengan membungkusnya dengan antibodi. B. Aglutinasi terhadap mikroba, yaitu dengan menggumpalnya. C. Presipitasi terhadap antigen terlarut, yaitu dengan mengendapkannya sehingga antigen menjadi tidak aktif. D. Lisis terhadap sel asing, yaitu dengan merusak membran sel sehingga sel asing menjadi rusak. Komponen imunitas tingkat sel. Yang pertama itu ada trombosit. Trombosit berperan dalam penggumpalan darah. Proses penggumpalan darah atau koagulasi mungkin dianggap sebagai kejadian biasa. Jika sistem balik penggumpalan darah ini tidak ada atau berjalan tidak sempurna, manusia dapat mengalami risiko yang berat. Penggumpalan darah melibatkan suatu bahan yang disebut serotonin yang berperan penting dalam reaksi alergi. Yang kedua, ada eosinofil. Eosinofil mempunyai kemampuan untuk melakukan fagositosis, yaitu menelan dan memusnahkan setiap sel atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, ada bisofil. Bisofil adalah sel darah putih yang berinti tunggal, kasar, berukuran besar. Jumlah dalam darah hanya sedikit, tetapi banyak ditemukan di kulit limpa dan jaringan konektif usus. Yang keempat, ada neutrofil. Memiliki kemampuan fagositosis, berperan untuk melindungi tubuh dari zat asing dan membantu sistem pertahanan tubuh. Yang terakhir, ada limfosit. Limfosit merupakan sel darah putih yang banyak berperan dalam sistem imunitas. Limfosit dibedakan menjadi dua, yaitu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B sering disebut dengan sel B. Diproduksi di dalam sumsum tulang, lalu diangkut ke sistem limfatik. Limfosit B berperan seperti pabrik senjata di dalam tubuh, yaitu memproduksi antibodi untuk menghancurkan zat asing. Ada BB, D, E, BR, rupa jenis limfosit B, yaitu sel B memori untuk mengingat dan mengenal antigen, dan sel B plasma untuk menyekresikan antibodi untuk menghancurkan antigen. Yang kedua ada limfosit T, sering disebut dengan sel T. Diproduksi di limfa, kemudian bermigrasi ke G, kelenjar limfa, dan jaringan usus yang berfungsi dalam sistem kekebalan tubuh. Ada beberapa jenis limfosit T, yaitu sel T memori untuk mengingat dan mengenali antigen, sel T pembunuh atau sitosonik untuk menghancurkan sel tubuh yang diserang antigen, dan sel T penolong untuk mengaktifkan sel T pembunuh dan sel B, serta pembentukan antibodi untuk melawan antigen. Dan sel T supresor menurunkan respons imun yang berlebihan. Sel T pembunuh menyekresikan molekul yang disebut limfokin untuk merangsang sel lain melawan zat asing tersebut. Makrofag dihasilkan dalam sumsum tulang. Makrofag memiliki waktu hidup yang sangat panjang, yaitu dapat berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Meskipun ukurannya kecil, 10-15 mikrometer. Makrofag sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menyerap dan memakan molekul besar dalam sel dengan cara fagositosis. Kemudian, komponen imunitas tingkat molekul. Antibodi merupakan molekul khusus yang dihasilkan untuk mengenali dan melawan antigen. Antibodi adalah sejenis protein. Protein-proteinnya yang berfungsi untuk melindungi tubuh melalui proses kekebalan ini dinamakan imunoglobulin atau disingkat Ig. Pada sistem pertahanan tubuh, molekul imunoglobulin mengikatkan diri pada antigen dan menginformasikan
kepada sel-sel imunitas lainnya mengenai keberadaan antigen untuk memulai reaksi penghancuran zat-zat asing. Terdapat 5 macam imunoglobulin pada tubuh manusia sebagai berikut. Yang pertama, imunoglobulin G atau disingkat IgG merupakan imunoglobulin yang mampu melintasi plasenta. Imunoglobulin ini merupakan pertahanan utama terhadap infeksi untuk bayi pada minggu-minggu pertama kehidupannya yang diperkuat dengan IgG dari kolostrum. Yang kedua, imunoglobulin A atau IgA ditemukan di dalam sekresi eksternal, misalnya pada saluran napas, intestinal, urin, genital, saliva, air mata, dan air susu. Kegunaannya untuk menetralisasi virus dan menghalangi penempelan bakteri pada sel epitelium. Yang ketiga, imunoglobulin M atau IgM adalah antibodi yang disintesis pertama kali dalam stimulus antigen. Janin dalam rahim mampu memproduksi IgM pada umur kehamilan 6 bulan. Yang keempat, imunoglobulin D atau IgD. IgD ditemukan pertama kali sebagai protein mieloma. IgD ini selalu melekat pada permukaan luar sel limfosit B. Kegunaannya sebagai reseptor antigen sel limfosit B dan penting bagi aktivitas sel B. Lalu yang kelima, imunoglobulin E atau IgE. IgE disekresikan oleh plasma di kulit, mukosa, serta tonsil. Jika bagian ujung IgE terpicu oleh antigen, akan menyebabkan sel melepaskan histamin yang menyebabkan peradangan dan reaksi alergi. Selanjutnya adalah bagian imunisasi. Imunisasi adalah pemberian perlindungan pada tubuh dari serangan penyakit dengan memberikan vaksin. Vaksin adalah suatu suspensi yang berisi bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat menimbulkan kekebalan imunitas. Jika kekebalan muncul karena respons dari adanya infeksi dan dapat sembuh, disebut kekebalan alamiah. Bila kekebalan timbul karena dibuat, contohnya karena vaksin, maka disebut kekebalan buatan. Jenis kekebalan dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif terjadi apabila tubuh memperoleh sistem imun secara aktif dan menghasilkan respon imun utama. Kekebalan aktif terjadi melalui 2 cara, yaitu kekebalan alami dan kekebalan aktif buatan atau yang biasa disebut vaksinisasi. A. Kekebalan aktif secara alami terjadi saat tubuh terkena penyakit. Ketika terkena patogen, tubuh membentuk antibodi yang sesuai. Jika suatu saat terkena penyakit yang sama, tubuh dapat mencegahnya dengan cepat. Kekebalan alami contohnya dapat dilihat dengan penderita cacar. Penderita cacar tidak akan terserang oleh penyakit yang sama lagi seumur hidupnya karena sistem kekebalan tubuhnya telah mengenali antigen penyebab penyakit tersebut, sehingga dapat membentuk antibodi ketika virus tersebut menyerang kembali. B. Kekebalan aktif secara buatan dapat dilakukan dengan memberi vaksin. Vaksin adalah bibit penyakit yang sudah dilemahkan sehingga di dalam tubuh timbul kekebalan pada suatu jenis patogen. Sesuai dengan jenis vaksin yang digunakan, prosesnya disebut vaksinisasi atau imunisasi. Berikut adalah jenis-jenis vaksin. 1. Vaksin BCG untuk mencegah TBC. 2. Vaksin DPT untuk mencegah difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Yang ketiga, vaksin MMR untuk mencegah campak, gondongan, dan rubella. Keempat, vaksin PCV untuk mencegah pneumonia. 5. Vaksin tifoid untuk mencegah penyakit tifus. 6. Vaksin varicella untuk mencegah penyakit cacar air. 7. Vaksin hepatitis A dan B. 8. Vaksin rabies. Dan 9. Vaksin polio. Lalu ada kekebalan pasif. Kekebalan pasif ini adalah mekanisme pertahanan tubuh yang tidak dirangsang. Kekebalan ini dilakukan dengan memberikan zat antitoksin. Zat antitoksin diberikan langsung ke dalam tubuh. Contohnya, jika seorang anak menderita sakit yang membahayakan dan sebelumnya pernah diimunisasi, maka anak tersebut akan diberi atau disuntik pencegahan. Kekebalan ini hanya bersifat sementara. Penyakit-penyakit dalam sistem imun.
Yang pertama, imunodefisiensi. Imunodefisiensi merupakan suatu keadaan di mana sistem kekebalan sangat lemah dan tidak mampu melawan infeksi yang sangat berbahaya. Imunodefisiensi dapat terjadi karena faktor bawaan. Imunodefisiensi yang paling mematikan adalah penyakit AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Yang kedua, alergi atau hipersensitivitas. Hipersensitivitas atau reaksi hipersensitivitas adalah reaksi berlebihan, tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun, dapat merusak, menghasilkan ketidaknyamanan, dan terkadang berakibat fatal yang dihasilkan oleh sistem imun. Reaksi hipersensitivitas berdasarkan mekanisme dan waktu yang dibutuhkan untuk reaksi dibagi menjadi 4 tipe. Tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Penyakit tertentu dapat dikarenakan satu atau beberapa jenis reaksi hipersensitivitas. Yang ketiga, isoimunitas atau alloimunitas. Isoimunitas adalah keadaan ketika tubuh mendapat kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Oleh karena itu, sebelum mendonorkan darah atau organ, ada serangkaian tes yang harus dijalani untuk mengetahui tingkat kecocokan antara organ dan penerima.